Komite 3 Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Republik Indonesia melakukan kegiatan kunjungan kerja Focus Group Discussion atau FGD dalam rangka inventarisasi materi pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh dilaksanakan di Provinsi Bali bertempat di Kantor Gubernur Bali Senin 22 November. FGD Komite 3 DPD RI dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Bali, Cokordo Oko Arta Ardana Sukawati atau Coacel, beserta Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, Pengurus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Bali, Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia, dan para akademisi. Ini untuk melakukan inventarisasi temuan dan permasalahan terkait efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. Selain itu melakukan dialog, menggali informasi dan gagasan guna mendapatkan masukan bagi perbaikan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja dan Serikat Buruh. Wakil Ketua Komite 3 DPD RI, Evi Apitamaya, selaku pimpinan FGD menyampaikan, salah satu hak pekerja atau buruh adalah untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh. 20 tahun pengundangan Undang-Undang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh relatif berjalan baik. Hal ini terlihat dari tertatanya prosedur pembentukan dan perjenjangan organisasi serikat buruh atau pekerja, mulai dari tingkat atau jenjang yang terendah hingga konfederasi. Namun demikian, sebagaimana hasil RDPU Komite 3 DPD RI dengan LBH Jakarta dan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia pada Senin 8 November 2021 lalu, terkemuka beberapa temuan menarik. Pertama, pengawasan oleh Kementerian dan Dinas Tenaga Kerja untuk perlindungan hak serikat bagi pekerja sangat lemah. Hal ini dibuktikan dengan masih terjadinya tindakan-tindakan pengusaha yang menghalang-halangi pembentukan serikat pekerja, membuat serikat pekerja tandingan, bahkan adanya pengaturan PKB dan atau peraturan perusahaan yang mengancam kemerdekaan berserikat dan berpendapat yang dilindungi undang-undang. Kedua, laporan tindak pidana perburuhan kepada kepolisian perihal perlindungan hak berserikat, Pasal 28 JO Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh, sering tidak ditindaklanjuti, entah karena kekurangpahaman atau kesengajaan. Ketiga, adanya surat edaran Mahkamah Agung yang melemahkan dan bertentangan dengan semangat perlindungan terhadap hak berserikat buruh. Evi Apita mengatakan, selain ketiga hal tersebut, Komite 3 DPD RI juga menengarai adanya temuan lain, seperti pembatasan jumlah serikat buruh atau pekerja dalam satu perusahaan untuk meminimalkan konflik, status pekerja outsourcing dalam keanggotaan serikat atau pekerja atau buruh, hingga peran dan fungsi serikat buruh atau pekerja yang seharusnya juga diarahkan pada peningkatan kualitas buruh atau pekerja, layak untuk menjadi wacana terkait pengawasan atau pelaksanaan Undang-Undang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. Wakil Gubernur Bali, Cokordo Oko Arta Ardana Sukawati atau Coace menyatakan pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang melaksanakan regulasi kebijakan program pembangunan yang khusus berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan sebagai upaya pemenuhan kerama atau masyarakat Bali. Menurutnya, di pulau ini perlu fokus pada penyiapan ketenagakerjaan yang spesifik, yaitu pertanian modern, pariwisata, industri kreatif berbasis budaya, arsitektur dan desain, pengobatan tradisional, serta spa. Menutup FGD, Ana Agung Gede Agung, Senator Provinsi Bali menyesalkan ketidakhadiran pimpinan UPTD BP2MI Provinsi Bali dalam FGD tersebut. Menurutnya, persoalan perihal pekerja migran Indonesia atau PMI seharusnya juga dibahas dalam forum ini. Saya menyayangkan waktu satu rapat yang penting buat saya perihal ketenagakerjaan, khususnya di sini adalah permasalahan yang serius buat kita di Bali adalah PMI kita, pekerja migran kita yang ada di luar. Karena munculnya permasalahan serius itu berkenaan dengan adanya pandemi COVID lama ini yang sudah mulai 2 tahun dari awal-awalnya, di mana ada program memulangkan pekerja migran dari luar negeri, di mana tempat dia bekerja dan difasilitasi itu semua. Permasalahannya sekarang adalah kita di Provinsi Bali pada saat itu tidak bisa membayangkan, apalagi tahu datanya
berapa sesungguhnya pekerja migran kita ada yang di luar daerah. Kenapa? Karena tidak ada data mendukung. Oleh karena itu, Bapak Gubernur dalam hal ini bersama aparat itu bekerja keras untuk mengadakan tracing lah, untuk mengadakan pendataan sampai melibatkan pada desa-desa adat untuk melihat di masing-masing wilayahnya dia apakah ada atau tidak pekerja migran itu. Nah, permasalahan sekarang kan banyak juga mereka sebelum bekerja mungkin dia rumahnya di manalah, bilanglah di Petang. Tapi setelah menjadi pekerja mungkin dia pindah lagi, bisa membeli rumah di Dalung dan lain sebagainya. Jadi datanya aja tidak termonitor ada perpindahannya itu. Berarti dia tidak ditemui. Nah, inilah serius. Kenapa serius? Karena bagaimanapun juga dalam rangka pandemi ini tenaga migran itu kan harus kita adakan satu tracing, apakah beliau-beliau ini terpapar atau tidak pada waktu itu. Ya, diikuti dengan testing, bahkan diikuti dengan treatment. Mungkin ada treatmentnya pada waktu itu berupa yang saya sebut itu adalah isolasi. Ya sekarang karantina istilahnya, ya kan? Nah, disinilah kelemahan mendasar mengenai keberadaan tenaga migran ini.